gamblingnya mereka lah. Ini karena gue actually banyak bergaul sama teman-teman gue sekarang yang kerja di VC, bahkan pun mereka personally taruh duit mereka lah di company-company. Ya fair lah, si VC ini kan juga mau duitnya mereka balik. Ujung-ujungnya mereka bakal lihat yang bukunya sehat kok. Gitu loh. Kecuali memang bersyukurnya gue tuh punya waktu itu calon istri gue adalah dokter. Kita ngobrol, kita punya interest yang sama. Yang tadinya gue cuman berdua sama dia, kita ngetesin rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah skalanya korporat ke korporat sampai level pabrik lu pak. Kita hampir ngetesin 2.200 orang. Wow. Disclaimer ya, spesifik yang gue lakukan itu adalah B2B. Kalau B2C kan udah pasti kayaknya marketing lah, ya beda lah. Tapi maksud gue ini ngomonginnya B2B business gitu. Ya akhirnya dari situ tiba-tiba gue dipanggil untuk Mas Evan mau nggak trainingin tim saya. Yang awalnya masih pro bono, sampai gue bilang, wah kayaknya ini bisa jadi suatu spesifik produk nih. Sebelum kita pindah ke topik, gua lupa nanya sama lo tips untuk ketemu investor. Aduh lu kalau tanya gue sebenarnya kan gue dari di cerita gue ini gue tuh sebenarnya tidak berhasil di invest gitu loh, gue tuh di acquire. No. Gua nggak tanya lu berhasil atau enggak. Okay. Tips untuk ketemu investor. Gua ini balik lagi pengalaman gue ya, basic yang gue lakukan adalah gue dulu utilize dari social media sama event lah. Gue dulu rajin banget ke semua event startup tuh gue datangin. Karena gue tahu di situ banyak visi lah, banyak angel lah, terus kayak banyak orang-orang yang memang mau buang duitnya lah gitu. Dan ya gue just say hi. Tapi biasanya yang gue akan lakukan, gue profiling dulu visinya dia, portfolionya apa, sesuai nggak sama ini gue, sesuai nggak sama produk gue, atau gue akan lihatnya begini, kalau produk gue ada di ekosistem dia, gue bisa fit in kemana, gitu. Karena kan visi ini ada beda-beda nih, ada yang memang fokusnya ke satu sektor, money market, ada yang sekarang sektornya ke sustainable development global yang memang energi terbarukan lah, eco green lah dan lain-lain. Jadi harus lihat dulu di situ. Nggak bisa kayak kita asal tembak semuanya kita kontekin. Tapi menurut lo Indonesia iklim teknologinya bagus atau lebih ke conventional business dari kacamata lo? Nah, surface wise, ngelihat yang di atas, mau nggak mau teknologi masih dicari. Ya gamblingnya mereka lah. Ini karena gue actually banyak bergaul sama teman-teman gue sekarang yang kerja di VC, bahkan pun mereka personally taruh duit mereka lah di company-company. Tapi kalau lu tanya, ya fair lah, si VC ini kan juga mau duitnya mereka balik. Ujung-ujungnya mereka bakal lihat yang bukunya sehat kok. Gitu loh. Kecuali memang idenya ini mind blowing banget, dan ya udah gamble aja gitu. Menurut gue ya. Menarik. Berarti memang iklim Indonesia itu lebih dominan dagang ya. Dominan dagang sih. Ya kita kan pasarnya besar gitu loh. Dan innovation bukan yang nggak ada, tapi innovation punya ruang, cuman ruangnya masih belum terbuka sebebas itu, sebesar itu ya. Gua mungkin ya bisa share-nya. Gua nggak punya data yang valid lah. Tapi kalau gua pakai kacamata gua sehari-hari, ya mau dibilang kita sudah terabsorb sama teknologi, ya banyak yang belum mengerti juga kok. Banyak yang ya udah sekedar punya handphone tapi benar-benar mengutilize at the fullest-nya juga kayaknya belum semaksimal itu kok gitu loh. Menarik. Jadi kalau dibilang benar-benar apakah jadinya tech company seksi banget, ya mungkin buat beberapa sektor iya. Tapi balik lagi kan, usernya, marketnya sudah savvy enough belum sama teknologinya, udah siap belum gitu loh. Ini gue cerita pribadi aja ya, hopefully ini gak kelamaan. Tapi gue kan waktu itu di Gojek gue pernah jadi tim yang pertama kali ngebukain pintu untuk GoPay lah, jadi alat transaksi pembayaran. Dan gue tuh pernah ditaruh di Indonesia Timur. Itu challenging banget bro. Ya maksud gue mengconvert orang menggunakan digital payment, terus dari cash itu sulit banget. Tapi ya balik lagi, kalau ditanya sekarang gampang kok. Ya balik lagi, itu yang menurut gue harus dilakukan. Ketika tiba-tiba pemerintah bilang semuanya harus QRIS, ya udah mau nggak mau semua terima pembayaran. Ya zaman-zaman dulu, buset gue di Indonesia Timur,
gue tempel nih QR, Pak pakai ya, nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi ketika itu dijadiin apa namanya project nasional, ya mau nggak mau semua orang harus pakai. Iya. Sama kayak seat belt lah ya. Iya, ya itulah gitu ya. Maksudnya itu tetap butuh ada campur tangan pemerintah. Enforcement Iya. pemerintah. Ya, mau ngomong kan semua dipaksa tuh untuk Iya. at least bayar pakai QR apa segala macam cashless payment. Iya. Ya tetap harus ada itunya juga. Oke. Ke sana. Nah sekarang gua mau ngebahas tentang tim salesjuara.com. Yap. Kok bisa lo come up with that idea? Nah ini. Dan apa dampaknya, apa manfaatnya? Oke. Gue bisa dibilang itu dipaksa lah. Karena sebenarnya yang menginitiate itu partner gue di Garis Tunggu. Oke. Sebelum itu lo kan punya pengalaman ini bro. Lo bisa share cerita lo waktu COVID nggak? Gimana lo survive di COVID? Oh ya balik lagi masuk ke COVID itu kan my company at that time Fitco ya kita goyang lah. Karena waktu itu basicnya kita kan fitness center. Iya. Kita nggak boleh buka, ya kita punya problem sama cash flow. Akhirnya ya kita sudah lakukan segala cara lah. Kita mulai kurangin kita punya income, maksudnya board tuh kita nggak ambil gaji, terus sampai akhirnya mau tidak mau kita rumahkan, mau nggak mau akhirnya kita doing layoff juga. Tapi akhirnya udah nggak bisa survive. Bahkan at that time ya vibes-nya nggak oke, atmosfernya nggak oke, dan gue decide gue tidak lanjutkan. Gue decide ya udahlah gue quit lah gitu loh setelah pertimbangan segala macem. Nah ya at that time gue mau nggak mau harus berusaha survive dong. Ya gue punya kebutuhan apa segala macem. Bersyukurnya gue tuh punya waktu itu calon istri gue adalah dokter. Kita pun ketemu gara-gara punya interest yang sama karena gue bikin health app lah, kita health startup lah. Kita ngobrol, kita punya interest yang sama. Ya awalnya kita nggak ada plan ke sana, sampai akhirnya yang bisa kita lakukan adalah itu. Jadi waktu COVID itu, ya loh kayaknya semua orang tuh nggak berani ke rumah sakit. Gitu. You imagine bahkan orang-orang yang harus rutin ke rumah sakit, mereka find a way gimana. Sampai akhirnya gue dikontak sama teman gue, diminta tolong untuk ngurusin neneknya di rumahnya. Ya biasalah kayak cek apa segala macam. And then I just ask my fiance at that time, mau nggak nih? Kita sih belum ngomongin duitnya apa segala macam, udah yuk kita bantuin dulu. Ya udah kita pergi apa segala macam, jalan tuh. Oh ternyata bisa begitu. Buat gue yang baru tahu, oh ternyata bisa loh home care, dia bisa ngurusin di rumah, dia punya alat-alatnya. Sampai akhirnya tuh ternyata rutin tuh panggil jadi untuk kayak suntik vitamin apa ya, sampai akhirnya besarnya itu ya gara-gara tes antigen. Semua orang waktu itu butuh tes, tapi kalau Om Nel tahu awal-awal swab itu nggak semua orang berani sendiri, karena itu kan very very medical process ya. Kayak you put something on your body yang kayak itu nggak tahu tuh gimana bisa mencederai atau apa. Ya udah akhirnya kita dipanggil. Jadi waktu itu kita dipanggil beberapa institusi. Kalau mereka mau adain acara harus ada surat sehatnya, harus ada tesnya. Yang tadinya gue cuman berdua sama dia pergi, misalnya gue jemput dia pagi ke rumah, kita bisa pulang tuh sampai 1:30, 1:30 malam. Kita ngetesin rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah skalanya korporat ke korporat, karena waktu itu banyak yang udah harus kerja di kantor apa segala macam. Sampai level pabrik lu Pak. Kita hampir ngetesin 2.200 orang. Wow. Gitu. Ya balik lagi kita nggak mungkin berdua. At that time ya we need to hire more doctors. Tapi di situ juga challenge. Gak semua dokter tuh mau kerja. Ya, balik lagi mereka tuh semua lagi pikirin hidupnya gitu loh. Kayak bisa aja tiba-tiba sorry ya misalnya kayak nggak selamat gitu gara-gara COVID gitu loh. Tapi ya at that time kita jalanin. Sampai gara-gara itu ya apa ya? Ini lucunya lah yang gue ngeliat kayak startup bikin app kita kayak gini dong pakai WhatsApp sama Google Sheets jalan gitu. Bahkan yang menariknya adalah apa, when the right time comes, gitu right loh market, apa namanya, kita tuh generate 300 booking on a daily basis. 300 booking on a daily basis. And ya balik lagi ya, bukan ya kalau diomongin ya itu kita lagi di musim yang tepat aja lah. Tapi maksudnya itu yang kita lagi lakukan. Kita hire more doctors, kita involve
my team juga untuk bantuin operasionalnya, dan kan benar-benar jadi satu organisasi yang kita profitable gitu loh. Maksudnya bukan berarti mengambil keuntungan dari keadaan itu, tapi ya udah ya kita berusaha ajal aja, kita berusaha adjust dengan keadaan gitu. Ya sampai akhirnya di situ sembari jalanin garis temu lah. Tapi habis itu my wife bisa independen, I bikinin tim buat dia, dan ya udah jalan, garis temu juga jalan. Oke. Gitu. By the way, garis temu is an agency ya? Ya, is an agency. Menarik. Orang-orang pasti taunya bukan agency. Iya, gue juga tadi mikir tuh media. Iya. Kita media yang dikemas ya. Basically media still be a media, tapi backbone-nya kita adalah ya agency, service business lah. Gitu. Iya, menarik. Nah sekarang kembali ke tim sales juara. Ya tadi kan yang gue bilang bicara soal tim sales juara ini, sebenarnya yang enforce gue untuk lakukan itu adalah partner gue. Dia bilang, Van, lu kan, maksudnya di waktu gue build garis temu, gue banyak deliver framework gue itu ke tim di garis temu. Kita bikin konsep ini, cara kerjanya seperti ini. Based on pengalaman, and then kayak gue berusaha dokumentasikan, ya you know lah, kayak the startup way, taruh ke matrix, ngukur dan lain-lain. Dia bilang, Van, why don't you try to make it as a book or ya something lah yang orang bisa beli gitu loh. Waktu itu bilang, siapa yang mau deliver manfaat ke banyak orang lah ya. Iya, bilang, tapi siapa yang tahu gua sih, Yor, gua bilang. Maksudnya beda, maksudnya my partner kan memang udah kenal lo. Udah dikenal banyak orang, dan maksudnya dia udah di level itu kan. Siapa yang tahu? Bilang ya udahlah, coba aja lah gitu loh. Ya udah, gua bilang karena waktu itu juga di push, udah gue coba lah. Kebetulan kan memang ada editor apa segala macam dari tim garis temu dibantuin. Terus ya udah kayak kita coba, tapi balik lagi waktu bukunya jadi ya balik lagi ya, lu bisa bikin produk kalau nggak ngerti jualnya sih ya udah kayak kelar atau nggak ngapa-ngapain. Dan ya finding the way gitu. Ini jualnya gimana ya? Ya karena ini digital product, ya jualannya harus secara digital. Ya waktu itu akhirnya mau nggak mau, cara gampang yang gue bisa lakukan bikin konten. Ya gue punya social media account, tapi itu bener-bener ngomongin personal life gue, kayak ya with my family. Gue dulu suka traveling, suka main bola, semuanya gue abrukin aja di situ. Karena ya gue tuh goalsnya nggak ada ke arah sana. Tapi gue juga nggak pikir panjang, ya udahlah gue coba ngepost aja. Mulai dari carousel, mulai dari akhirnya gue mulai masuk ke video yang gue tadinya gue cuma rekam sendiri pakai tangan. Akhirnya karena udah mulai lebih pede, gue mulai lebih setupnya lebih rapi. Yang itu gue pakai awal-awal untuk ngepromoin si buku ini. Ya surprisingly masuk tuh yang beli. Keren. Gue sih jujur nggak jual mahal, waktu itu gue jual 99.000 lah. Gue bilang kayak siapa yang mau beli? Pas tiba-tiba kayak kalau nggak salah itu masuk seminggu pertama 50. Siapa nih, gue bilang, siapa nih yang mau beli? Gue bingung juga kan. Habis itu gue juga mikir begini, oke, orang udah beli buku gue, then what? Harus diapain? Nah karena gue ada, karena ada gue rasa nggak enaknya, gue takut, aduh ntar buku gue nggak bermanfaat nih, mereka jadinya kayak belinya investasi. Itu bukan nggak enak lah, itu idealismenya. Iya, gue bilang investasi bodong nih. Akhirnya gue inisiatif gue, kita kontakin deh. Jadi gue ingat banget, gue sekalian ucapin New Year. The first 70 people yang waktu itu beli buku gue say Happy New Year, and then gue bilang, gue mau one on one sama lu. Maksudnya gue, yuk pengen kasih ngobrol yuk, gue pengen tahu lo ada kendala apa. Dan itu sekarang jadi satu produk baru, dimana kalau orang beli buku gue, mereka bakal dapat one on one sama gue. Makanya harganya sekarang gue naikin jadi 250.000. Dan akhirnya ya berjalan dari one on one ini ternyata gue ketemu banyak orang tuh yang challenge banget bikin tim salesnya di company dia. Tapi gue disclaimer ya, spesifik yang gue lakukan itu adalah B2B game, B2B business. Kalau B2C kan udah pasti kayaknya marketing lah, ya beda lah. Tapi maksud gue ini ngomonginnya B2B business gitu. Ya akhirnya dari situ tiba-tiba gue dipanggil untuk, Mas Evan mau nggak trainingin tim saya? Yang awalnya masih pro bono, sampai gue bilang, wah kayaknya ini bisa jadi suatu spesifik produk nih. Sampai akhirnya dari training ini kan gue rasa kayaknya tetap nih long tailnya apa nih kalau training. Another service yang gue akhirnya bikin di sini adalah apa? Sales consulting. Sales consultingnya lebih konsepnya adalah, oh ya udah kalau lu nggak ngerti, gue bantuin bikin tim sales lu, gue bantuin rework KPI lu, target lu,
bantuin desain framework yang tepat. Bikinin framework yang tepat buat tim salesnya, KPI targetnya, hiringnya seperti apa. Nah, menariknya adalah si tim sales juara ini sebenarnya adalah Evan gitu loh. Maksudnya sekarang yang gue lakukan di Instagram gue, Evan Sebastian ini udah jadi brand. Oke. Nah, brand ini turunannya ada 4 produk tadi. Si buku Sales Growth Hack Framework, Doing One-on-One, Sales Training, sampai Sales Consultation. Oke. Jadi itu yang lagi gue lakukan lah. Menarik ya. Karena lu percaya satu dan teman-teman juga harus percaya bahwa apapun yang lu lakuin, mau lu buka bisnis segede gaban atau sekecil kacang, kuncinya jualan. Kalau nggak jualan, kagak ada duit. Ya, dan maksud gue menemukan ini sweet spot yang kayaknya nggak banyak orang berani sentuh. Maksudnya waktu lese bikin konten gini, goalsnya apa sih? Jadi influencer kan, jadi content creator. Kalau content creator kayak gua, ujung-ujungnya jadinya apa sih? Either entrepreneurs yang jadi kreator, atau enggak ya memang ya bisa marketing guy or apa. Udah banyak banget. Gue bilang gue nggak mungkin bisa kalahin mereka. Mereka punya followers lebih banyak, lebih militan. Mungkin kontennya udah lebih lebih gila daripada gue bilang kayaknya yang benar-benar belum disentuh part sales ini deh. Iya. Dan maksud gue ya gue ngelihat yang harusnya di training itu partai politik ya. Itu militan semua. Iya, makanya kalau dijadiin sales gila loh. makanya gue coba bilang ya udahlah gue mau coba spot ini, and ya thank God it works gitu loh. Maksud gue yang gue ingat banget kayaknya gue nggak ingat angka detailnya, tapi when I start this content creating itu back at December, kayak followers gue tuh masih 1.900-an. 1.900 mungkin 2,000 lah. Tapi kayak ya sampai hari ini nih kita ngobrol, pas banget hari ini kayak followers gue nyentuh 15.000. Iya. Jadi angka 15 itu iya di angka 15.000 gitu ini so, di episode ke-15. Tapi ya maksud gue, ya gue balik lagi gue bilang gue sih kan bukan nambahin followers gue, tapi numbersnya itu gue jadiin checkpoint gue. Gue bisa sampai sini loh. Iya, jadi jangan semuanya sibuk ngegas sampai 200.000 follower, 300.000 follower, tapi yang ngeliatin cuma 3 atau 5 orang. Nah, itu dia. Mendingan 10.000 tapi dampaknya lebih besar, 20% minimal terdampak lah ya. Ya dan maksudnya dengan gue bikin konten ini gue bener-bener tiba-tiba out of nowhere strangers bisa chat gue. Mas Evan mau ngobrol dong, saya baru belajar nih jadi sales. Mas Evan mau ngobrol dong, saya baru pertama kali nih mau diangkat jadi manajer. Nah, maksud gue itu gue ngerasa ya udah berarti ini emang dari one on one lu itu ada 2-3 pengalaman menarik yang bisa lu share nggak? Yang mungkin buat teman-teman yang nonton jadi dapat kayak striking awareness gitu. I don't know, it's interest everyone or no, tapi menurut gue ini close to my heart gitu. Kayak banyak, not banyak lah, tapi maksud gue tuh total mungkin kayak udah hampir 60-an kali lah lakuin one-on-one. Ada orang tuh yang benar-benar nggak pernah jualan sama sekali. Dia bilang, Mas, aku kepepet, aku mau nggak mau harus jadi sales. Gue ngerasa, ya gue juga dulu gitu, gue kepepet. Iya. Apa ya Mas yang harus aku lakuin? Aku bilang, ya udah konsisten aja. Aku selalu bilang kayak namanya jualan itu gini berarti nabur benih, banyakin aja. Industrimu apa? Ini Mas. Marketmu di mana? Di sini. Ya udah tabur benih sebanyak-banyaknya. Terus gue selalu bilang gini, karena lo orang baru, udah modenya belajar. Ketemu sama orang bilang gue mau belajar, gue mau kenal sama lo dan gue mau belajar. Itu gue lakukan. Kayaknya setelah berapa ya, hampir sebulan dia balik, Mas, aku closing 3 nih bulan ini. Wow, amazing. For a newbie ya. For a newbie, ya maksudnya buat specific project yang value-nya lumayan gede. It's a big deal loh. Gitu. Yeah. Ya, dan ada juga yang lucunya ada begini. Nah ini lumayan beneficial buat gue gitu. Kayak intinya ini orang good salesperson tapi tiba-tiba mau dipromote jadi manager. Dia bilang, Van, gue tuh nggak suka banget manage orang. Gue mendingan manage klien, manage project, duitnya jelas. Dia bilang, gue tuh punya istilah ini Om. Di orang sales ada lu memang tipikal lone wolf yang memang single fighter atau enggak lu team player. Iya, betul. Dia bilang, gue nih lone wolf aja Van. Waktu gue jelasin itu kan, gue nih lone wolf aja. Yaudah deh Van, gue mau kita ngobrol sebulan 2 kali, tapi pokoknya setiap ada problem manajerial gue lemparnya ke lu. Ya bilang, ayo monggo. Gue sangat happy untuk bantuin, tapi gue bilang at some point
lu harus bener-bener bisa manage. Iya. Nah jadi ini lagi journey-nya gue bantuin dia untuk bener-bener jadi good managers di sales. Oke. Kurang lebih gitulah. Jadi ada tipe yang lone wolf juga bisa ngubungin Evan nih kalau lone wolf ya, biar ada temennya gitu. Keren. So your final advice to the audience, what is your closing statement or final advice? Gua cuman gue selalu percaya adalah begini. Makin kesini kayaknya generalis itu mulai terkikis. Maksudnya gue dulu juga ngeliat kayak kayaknya gue fit in nih dengan semua industri gitu. Ada kan yang bilang apa, jack of all trades. Yes. Kan? Yeah. Tapi gue jadi menyadari makin kesini lu harus makin jadi seorang spesialis. Gitu. Maksudnya apa yang gue lakukan ya udah oke, industri gue macam-macam tapi gue pure sales. Gitu. Ketika gue bilang gue sales consulting, gue pegang 4 industri yang berbeda. Gitu loh. Gue pelajari industri tapi ranahnya tetap sales. Yeah. Makanya I think to closing the statement yang gue selalu percaya adalah apa? Be a monster in what you really good at. Lu jadi monster di situ. Lu jadi paling jago. Bukan master lagi, be a monster. Jadi monster. Itu yang gue sama partner gue tuh selalu omongin ke anak-anak di garis temu. Kalau memang lu sekarang sangat mau jadi orang yang hebat di social media, lu jadi orang paling hebat di social media. Kalau lu mau sekarang jadi orang IT, maksudnya you jadi orang tech guy atau apa, ya lu pikirin gimana caranya lu bisa jadi orang yang paling hebat. Dengan cara apa? Ya lu bener-bener belajar setiap hari. Gitu loh. Kayak karena apa ya, yang gue lihat sekarang kita tuh bukan cuman ngomongin compete secara nasional, market kita global. Gitu apalagi loh. dengan adanya internet kan, adanya internet it's crazy competition. crazy gitu loh. Konten kreator aja bisa kehilangan ide lah. Iya gitu loh. Ya kehilangan ide lu punya ChatGPT nah. Iya, makanya maksud gue sekarang udah yang tadinya human harus mikir gitu kan. Now things have become so crazy. Iya. Ya jadi makanya buat gue pun sekarang yang sampai hari ini gue masih lakukan ya udah karena gue sekarang very passionate in sales, gue masih melakukan sales. Di luar sana masih banyak orang yang lebih jago jualan dari gue banyak. Tapi gue cuma bilang gue satu, gue mau jadi monster di sales. Gue nggak tahu di umur berapa gue jadi monsternya, tapi itu yang bikin gue ibaratnya nih gue kalau kayak banteng nih apa selendang merah gue adalah itu, gue mau jadi monster tuh di sales. Apakah gue sekarang sejago itu belum? Tapi mungkin gue push myself. The next 10 years, gue harus jadi monster ya. The next 10 years gue harus punya panggung itu ya. Nah itu yang menurut gue jadi matters. Keren. Gitu Gue sih. suka mas. Good luck to that. Thank you teman-teman semuanya. Semoga ini jadi manfaat. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di komen. Thank you semuanya. Good luck and God bless.